Puji nama Tuhan, saya percaya WBI yang ada di rumah sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami percaya Tuhan di pagi hari ini Engkau akan memberkati ibadah kami. Oleh karena itu Bapa, kami minta tuntunan-Mu. Mari Bapa tuntun ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian dengan penuh semangat. Sama seperti kita di sini yang sedang bersemangat. Sambil kita bertepuk tangan, kita angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari ibu-ibu WBI yang luar biasa, kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian bersamamu Bapa. Kami dapat melewati semua. Mari kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Tak pernah kau lihat
dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami sehingga kami bisa kembali beribadah walaupun jarak memisahkan kami. Ibu-ibu sebagian ada di rumah, kami ada di dalam rumah di gereja. Tuhan, biarlah Engkau beracara, kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah. Biarlah kami belajar firman Tuhan ini, mengerti firman Tuhan, dan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ibu-ibu, dalam bulan ini kita punya tema bertemu dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam iman, menjadi wanita yang cakap dan berdampak. Kali ini saya akan mengajak kita membaca di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat yang ke-6. Di situ bicara tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saya akan membacakan dimulai dari ayatnya yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan bagaimana kita menjadi WBI, menjadi jemaat yang tertanam, bertumbuh, dan berbuah sesuai dengan visi dan misi jemaat GBI Sola Gracia. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin usia bergabung kita di dalam jemaat ini menjadi satu keluarga itu berbeda. Ada yang sudah baru 1 tahun bergabung, ada yang baru 2 tahun, bahkan mungkin ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan selama perintisan masih ada berjemaat di GBI Sola Gracia. Nah, saya umpamakan seperti ini. Saya akan membahas tentang bagaimana menjadi jemaat yang tertanam seperti visi misi dari jemaat GBI Sola Gracia. Kalau di visi misi itu dibilang bahwa tertanam dalam gereja lokal, diikat dalam satu keluarga. Artinya saya umpamakan seperti ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau bunga ini adalah kumpulan kita, wadah. Sebagai jemaat GBI Sola Gracia, warna-warninya ada. Terus kemudian kalau ketika ada angin, ada persoalan, ini digoncang-digoncang, kalau seseorang tidak tahan, mungkin dia akan meninggalkan persekutuan ini. Jadi dia meninggalkan persekutuan ini. Dia pergi ke tempat lain. Nah, di situ dia ditanam. Kalau di sini jemaat ini tidak tahan lagi dengan ujian yang diizinkan di gereja itu, terus kemudian dia pindah lagi. Lama-lama pohon ini dia tidak akan bertumbuh, bahkan akhirnya akan menjadi mati. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus berjemaat di gereja lokal? Ada banyak manfaatnya, ya. Yang pertama, itu jelas pasti di dalam jemaat punya visi misi, dan di dalam jemaat pasti ada yang namanya di dalamnya penggembalaan, ya. Contohnya begini, kadar rohani seseorang itu kan berbeda. Ada yang sudah rohaninya bagus, ada yang ya masih baru bertumbuh. Nah, ketika ada persoalan, ada masalah, biasanya contohnya misalnya kita lagi sakit, kita ke rumah sakit. Kalau orang yang imannya sudah bertumbuh, sudah cukup saya berdoa saja.
Tapi ada orang-orang tertentu yang memerlukan penggembalaan, memerlukan kunjungan dari gereja, ya. Jadi ini dikunjungi dari gereja, ya, waktu sakit didoakan. Nah, ada lagi dibina di gereja lokal, ditumbuhkan imannya, dikasih firman Tuhan, ada pengajaran di dalamnya. Jadi dia bisa bertumbuh karena dia tetap ada di dalam kumpulan, di dalam satu wadah sebagai jemaat, ya. Nah, kemudian hal lain lagi yang paling penting adalah ketika misalnya kita dipanggil Tuhan. Kalau kita tidak berjemaat menetap, nanti jadinya bingung. Setiap gembala ini, loh, ini jemaat di sini, kemarin pindah di sini, kemarin pindah di sini. Siapa gembalanya? Dan itu saya pernah menjumpai hal kasus yang seperti itu. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi jemaat yang tertanam. Kita tidak akan bisa bertumbuh rohani kita kalau kita tidak menjadi jemaat tertanam di dalam gereja lokal, ya. Apapun kondisinya gereja itu, jemaat itu, yang penting membawa kita, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Nah, itu hal yang penting bicara tentang pertumbuhan. Tadi di dalam Lukas pasal 13 yang sudah kita baca bicara tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kita orang Kristen harus mau tidak mau harus menghasilkan buah. Makanya hidup kita harus tertanam, ya, di gereja yang bisa mengarahkan, yang bisa membina, yang bisa menumbuhkan iman rohani kita. Nah, itu hal yang penting, tertanam. Selain hal itu lagi, ada hal yang penting. Saya akan mengajak kita membaca di dalam kitab Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-7, yaitu demikian firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada satu kata di situ dibilang, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Selain ditanam, dia harus berakar. Akar ini bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, ya. Kalau di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-8 itu berkata seperti ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya. Jadi akar ini penting, ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tanaman kalau tidak punya akar, dia akan mati. Jadi harus berakar. Sudah ditanam, bertumbuh, akarnya harus merambat, harus mencari sumber air. Siapa sumber air? Siapa sumber kehidupan? Yaitu pribadi Yesus. Ini adalah bicara hal-hal yang pribadi kita dengan Tuhan, yang akan menumbuhkan kita, rohani kita, sehingga iman kita bisa bertumbuh, ya. Saya lanjutkan di ayatnya yang Yeremia tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang merambatkan akarnya mencari sumber kehidupan yaitu pribadi Yesus Kristus, dia akan terus mengalami pertumbuhan, bertumbuh, bahkan dibilang di situ akan menghasilkan buah. Tidak kenal musim, mau musim kering, musim masalah banyak, tantangan banyak, dia tetap menghasilkan buah. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan bahwa hidup kita, pribadi kita menjadi jemaat yang tertanam di dalam satu kumpulan, di dalam satu wadah, yaitu GBI Sola Gracia. Kita bersyukur bahwa ibu-ibu yang lain ada yang usianya mungkin sudah 27 tahun di jemaat, 25 tahun di jemaat ini, mungkin ada yang 20 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, mungkin juga ada yang baru bergabung dengan keluarga besar GBI Sola Gracia. Biarlah kita sama-sama bertumbuh iman kita, rohani kita, sehingga kita siap menghadapi apapun ketika diizinkan Tuhan, ada goncangan, ada permasalahan yang ada di dunia ini. Kita tetap kuat, kita tetap bertumbuh karena akar kita mencari dalam sumber kehidupan yaitu pribadi Yesus Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari di
hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama-sama. Biarlah kami tidak hanya sekedar mendengar, belajar, tetapi kami lebih jauh lagi, kami melakukan firman itu, sehingga firman itu tertanam, kehidupan kami menjadi jemaat yang makin tertanam, makin bertumbuh, bahkan makin berbuah di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik WBI Sola Gracia, kita mengucap syukur kita sudah diberkati lewat ibadah di pagi hari ini. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman untuk ibadah WBI di hari Sabtu tanggal 27 Februari. Kita akan bertemu lagi di gereja jam 10 pagi. Nah, kami berharap WBI untuk wajib hadir karena kita akan belajar aplikasi Zoom, di mana nanti di bulan Maret WBI tidak lagi dilayani dengan ibadah WBI lewat YouTube, tetapi lewat Zoom. Jadi kami WBI mengundang untuk datang di hari Sabtu di gereja jam 10 tanggal 27 Februari. Jadi demikian pengumuman dari kami dan kami akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Baik ibu-ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Engkau sudah pimpin kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Berkati setiap ibu-ibu baik yang ada di rumah, kami yang ada di gereja. Tuhan, dalam setiap aktivitas kita, aktivitas kami, Tuhan Engkau menyertai, memberkati. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam kehidupan kami. Kami senantiasa bertumbuh dalam iman kami, menjadi wanita yang cakap, berdampak, dan kami terus menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada sekeliling kami. Kami juga berdoa menyerahkan kota, provinsi, bahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dengan situasi yang masih terjadi di negeri kami ini Tuhan, dengan masih adanya COVID. Tuhan menolong, memberkati setiap tim medis yang bekerja. Tuhan menolong, memberkati, tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu, sehingga mereka boleh bekerja dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengangkat segala wabah yang ada di negeri kami, di kota kami, di provinsi kami ini Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa menyertai setiap kami, anak-anak-Mu, yang terus berdoa, bersekutu kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah WBI, Jemaat GBI Sola Gracia menjadi jemaat yang makin tertanam, makin bertumbuh, bahkan makin berbuah di dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami. Engkau meteraikan berkat atas ibadah persekutuan kami. Biarlah kami mengakhiri ibadah kami dengan membawa sukacita, damai sejahtera-Mu, bahkan kasih karunia-Mu Tuhan, yang terus memberikan kekuatan kepada setiap kami, dimulai dari hari ini sampai Maranatha Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. WBI sehat, cakap, dan berdampak. Tuhan Yesus memberkati.